Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan kitab pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, masih pada doa-doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya Rasulullah betul-betul memang dibimbing oleh Allah sehingga benar-benar komprehensif ya. Jami'. Yang kemarin sudah hafal belum ya? Kalau belum ya sudah, pokoknya yang diminta Rasulullah gitu ya. Ya, udah itu. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal bukhli wal harami wa adabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Kita lanjut. Wa an Ibn Abbas, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Ini selalu ini. Jadi kalau lagi menceritakan tentang sebuah kebiasaan masa lalu, kana yaqulu. Dulu Rasulullah biasa baca ini. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Zada ba'dur ruwat, ditambah oleh sebagian perawi, wala haula wala quwwata illa billah. Muttafaqun alaih. Jadi Rasulullah nih semua tergantung sama Allah. Hidupnya Rasulullah itu tergantung kepada Allah, nggak pernah mengandalkan dirinya Rasulullah. Semuanya Allah. Nah itu. Maka ini dibuktikan dengan doanya. Allahumma, ya Allah, laka aslamtu, untuk engkau aku berserah diri. Untuk engkau aku memasrahkan semuanya. Wa bika amantu, dan kepadamu aku beriman. Hanya kepadamu aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan kepadamu aku tawakal. Tawakal artinya menyerahkan semua urusan kepada Allah. Wa ilaika anabtu, dan kepadamu aku akan kembali. Anaba yunib, ya, aku juga akan kembali kepadamu. Ya. Wa bika khasamtu, dan denganmu aku berperang. Wah, khosam itu artinya
berkelahi. Kalau dalam secara bahasa ya, secara bahasa itu khusumah itu artinya berantem ya. Artinya ketika lagi perang pun ya karena seizin Allah, bareng Allah gitu. Perangnya bukan karena nafsu, karena dorongan dunia. Ketika lagi berantem misalnya, dalam arti berantem dalam peperangan itu ya minta semata-mata karena izinnya Allah dan minta kekuatan dari Allah. Wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu, ketika aku menghukum atau membuat pengadilan itu juga menyerahkan aturan-aturannya kepada Engkau, bukan atas kemauan diri ataupun karena paksaan seseorang atau karena suap wanipiro. Jadi ketika lagi menghukumi seseorang atau membuat pengadilan, itu semata-mata yang merujuknya kepada aturan-aturan Allah. Itu wa ilaika hakamtu. Coba lihat. Jadi semua kehidupan Rasulullah tergantung kepada Allah. Nggak atas dorongan nafsunya. Makanya Allah memuji Rasulullah, wa ma yantiqu 'anil hawa, sampai berucap saja Rasulullah bukan dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, itu semata-mata karena wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah. Jadi kehidupan Rasulullah itu, coba ya, aslamtu kepada Allah, berislam, berserah diri kepada Allah, beriman kepada Allah, bertawakal, semua urusan disandarkan kepada Allah. Kembali, dalam arti kembali itu nanti dalam kehidupan setelah kematian juga kembalinya kepada Allah. Atau bisa bagi kita orang-orang yang berdosa, taubat itu juga artinya kembali kepada Allah. Anabtu itu ya. Wa bika khasamtu, dan ketika aku lagi berperang, berantem dalam perang, itu karena memang izinnya Allah dan minta kekuatan dari Allah. Nah itu, jadi tegar sekali ngadapin musuh ya karena Allah. Wa ilaika hakamtu, dan ketika aku menghakimi, membuat hukum, keputusan hukum, itu kembalinya kepada aturan-aturan Allah. Coba 7 kehidupan Rasulullah, dan ini mewakili semua kehidupan kita, itu pasrahnya hanya kepada Allah. Yaitu Rasulullah selalu tergantung sama Allah. Maka di sini sudah begitu saja Rasulullah masih minta ampun. Dalam arti apa? Karena memang yang paling tahu tentang sesuatu, baik yang nampak dan tidak nampak, yang gaib dan yang tidak gaib, itu Allah. Bisa saja ada kekeliruan, meskipun Rasulullah sudah begitu. Makanya kan Rasulullah ketika menghukumin seseorang, misalnya, saya menghukumin sesuai apa yang kamu sampaikan. Karena saya tidak tahu batin kamu, ya kan? Nahkumu bidzawahir, kami hanya menghukumin sesuai yang kami lihat,
kami pantau, kami dengarkan dari saksi. Batinnya kita nggak bisa menghukumi. Bisa saja orang bersalah, ya kan, lebih bagus dalam pembelaannya di depan Rasulullah atau di depan hakim, membuat saksi-saksi yang ahli, ya kan, kemudian membuat alibi-alibi yang canggih, akhirnya diputuskan menang. Sama Rasulullah juga suatu saat datang kepada Rasulullah dua orang yang sedang berselisih. Rasulullah bilang, saya menghukumi sesuai yang tampak, baik dari ucapan, dari saksi, dari yang macam-macam. Hatinya kita nggak tahu. Ya. Tapi Rasulullah bilang, bila itu benar, itu datang dari Allah. Bila salah, maka sesungguhnya aku sudah, atau dia sudah memesan kapling di neraka. Meskipun benar, hati-hati kan. Iya. Kita salah kemudian menang dalam pengadilan, itu sama aja kita pesan kapling di neraka, ya enggak? Nah itu. Nah, oleh karena itu Rasulullah minta, faghfirli, ya Allah, ampuni aku. Nah, mari Pak Fikri. Oleh karena itu ampuni aku. Nah, karena kita, bahkan Rasulullah sendiri tidak tahu hal-hal yang gaib kecuali Allah beritahu. Rasulullah sendiri tidak tahu hatinya seseorang kecuali Rasulullah dikasih tahu Allah, ya. Makanya minta ampun. Apalagi kita bisa saja salah dan pasti banyak salahnya. Makanya faghfirli ma qaddamtu, dosa-dosa masa laluku, wa ma akhartu, dan dosa-dosa yang akan datang. Nah, ini kemarin Pak Slamet minta ampunan untuk dosa yang belum dikerjakan. Ini kurang apa Pak Fikri kita ini ya sama Allah nih. Ya. Doa apa, dosa-dosa masa lalu minta diampuni, dosa-dosa yang terakhir dan yang akan datang kita minta ampunan. Ya Allah, kurang apa ya Pak? Ya kemarin itu minta perlindungan dari keburukan. Nah kemarin Pak Fikir nggak datang tuh pas saya bahas tentang ma min syarri ma lam a'mal. Yang pertama, yang kemarin saya ulang lagi itu. Itu gara-gara memang pertanyaan Pak Fikri. Ini kan lam, Ustaz, bukan la. Bener-bener arti lam artinya. Artinya ada, memang artinya lam, ada yang artinya la. Nah, nanti kita bahas setelah ini. Nah, kita minta diampuni pada dosa-dosa yang nanti belum dikerjakan. Sama Allah inilah, ya Allah. Loh, kalau Rasulullah ngajarin, itu kan berarti bimbingan Allah, ya kan? Wa ma asrartu, dan dosa-dosa yang aku sembunyikan, orang lain nggak tahu, ya. Wa ma a'lantu, dan dosa-dosa yang saya tampakkan, dosa bareng-bareng, atau kita berdosa sendirian tapi orang lain tahu. Misalnya suatu saat kita nggak puasa, orang lain tahu gitu, atau dosa yang lainnya. Antal muqaddimu, karena engkau adalah yang maha awal. Wa antal muakhiru, dan engkau yang maha akhir. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Wala haula wala quwwata illa billah, tidak ada. Nah ini pengertiannya benar-benar
sesuai konteks di atasnya. La haula. La haula, tidak ada kekuatan untuk meninggalkan dosa. La haula, ya. Wala quwwata, tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan atau perintah, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Karena kalau dilihat dari konteks sebelumnya, ini kan tentang dosa dan amal kan, kebaikan. Jadi la haula di sini diartikan tidak ada kekuatan untuk meninggalkan kemaksiatan ataupun meninggalkan dosa, dan tidak ada kekuatan dan kemampuan untuk beramal soleh, melakukan ketaatan perintah, kecuali dengan pertolongan Allah. Ini ya. Jadi ketika kita baca la haula wala quwata illa billah itu begitu. Maka apa coba ketika kita membalas azan, muadzin, hayya 'alas shalah, apa? La haula wala quwata illa billah. Iya. Disuruh salat. Jawaban kita la haula wala quwata illa billah. Di situ kita diajarin sama Rasulullah, ya Allah, saya nggak mungkin meninggal maksiat kemudian akan datang ke masjid untuk sholat kecuali dengan bantuan Allah. Nah itu semakin jelas kan? Ketika kita hayya 'alal falah, kita jawabnya la haula wala quwata illa billah. Bukan jawaban iya aja. Bukan iya, karena apa? Kalau iya dia mengandalkan diri sendiri. Iya. Tapi begitu disuruh sholat, kita mintanya sama Allah. Bisa datang karena pertolongan Allah. Iya, bisa sholat. Ketika bisa sholat, itu ada dosa-dosa yang kita tinggalkan kan. Misalnya, lagi lihat YouTube-nya kan macam-macam tuh. Itu kan ada dosa, berarti ditinggalkan kan. Lagi ngobrol biasanya ngomongin orang, dosa lagi, ya kan. Itu semua nggak mungkin kita tinggalkan kalau tidak ada pertolongan Allah. Apalagi mau datang dari blok D sono, jauh banget ke masjid itu. Lain RW lagi. Datang ke sini. Kalau bukan pertolongan Allah nggak bisa. Gitu kan? Nah, jadi artinya la haula wala quwata illa billah itu. Ya. Kekuatan untuk meninggalkan maksiat dan kekuatan untuk mengamalkan perintah semata-mata pertolongan Allah. Itu ya. Jadi kemarin kita bahas itu Pak Fikri. Malam a'mal, kejelekan pekerjaan yang belum dilakukan. Belum. Yang bukan doa minta ampun ya, tapi berlindung ya. Ya, ini berlindung. Kalau minta ampun kan ini tadi udah nih. Meminta ampun pada dosa-dosa yang sudah lewat dan dosa-dosa yang belum dikerjakan. Ini sudah minta ampun. Luar biasa. Nah. Sementara yang kemarin minta perlindungan dari perbuatan yang sudah dilakukan dan minta perlindungan dari kejelekan perbuatan yang belum dilakukan. Kemarin kita bahas, nanti lihat videonya kemarin. Pak Fikri itu suruh lihat video ya. Maaf Ustaz, saya cerita yang begitu hanya. Tapi itu membuat kita itu semakin luas. Ya, iya. Semakin luas. Jadi
Kadang memang perlu ada yang bertanya seperti itu. Sama ketika gini, ketika Rasulullah, ya pas sahabat Rasulullah kan juga semuanya takut sama Rasulullah. Kalau lagi ngaji ya diam aja kan, dengerin. Karena nggak ada yang bertanya, sudah lama nggak ada yang bertanya. Orang Badui yang nanya. Atau bukan? Atau tahu-taunya datang orang, dia masuk ke masjid bertanya, wahai Rasulullah, apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Kapan kiamat dan terus dijawab kan, iman tuh ini, Islam tuh ini. Pergi lagi dia. Kata Rasulullah, itu Jibril. Itu Jibril mengajarkan dengan bertanya. Karena kalian nggak bertanya. Nabi tahu nggak? Tahu, kalau Nabi tahu. Makanya dikasih sampaikan tadi. Itu cara Allah mengajarkan sesuatu dengan bertanyaan. Makanya tadi itu, karena kalian gak ada yang tanya, akhirnya Jibril sendiri yang suruh nanya. Makanya Pak Fikir itu bisa kadang suruh Jibril atau orang Badui gitu. Kayak si Badui. Lah ya. Artinya pertanyaan itu membuat tambah ilmu. Itu. Masya Allah. Ya, kita baca bareng-bareng ya. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kalau biasa antal muqaddimu sama nggak apa-apa. Wa antal muakhiru, itu artinya dihidupkan huruf terakhirnya. Muqaddimu kalau dimatikan antal muqaddim wa antal muakhir, itu sama aja, dihidupkan atau disukun gitu aja. Ya, kalau ini tidak ada asraftu. Tidak ada asraftu. Asraf itu kan artinya israf tadi ya, berlebih-lebihan. Ini tidak ada. Kita ulang. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim atau muttafaqun alaih. Masya Allah ya.
Jadi Rasulullah itu semua bergantung sama Allah. Ya. Dia berserah diri, beriman, memasrahkan semua urusannya sama Allah, kembali kepada Allah. Kalau sedang berantem atau dalam peperangan juga atas izin Allah. Kalau berantemnya bukan karena nafsu, gitu kan? Wa ila hakamtu, dan ketika menghakimi, membuat hukum juga berlandaskan aturan Allah. Masya Allah. Ya, semoga kita bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.